Sementara itu, pemirsa, Komisi Kejaksaan menyatakan akan menindaklanjuti dugaan petinggi Kejaksaan Agung menelpon Joko Chandra akhir Juni lalu. Penyidikan Jaksa Pinangki yang kini sudah ditahan dianggap bisa jadi pintu masuk membongkar mafia hukum di Korps Adiaksa. Kejaksaan Agung memang telah menahan Jaksa Pinangki Sirna Malasari karena diduga menerima uang $500.000 Amerika Serikat dari narapidana Joko Chandra. Tapi desakan menguat agar Kejaksaan Agung menelusuri aktor lain termasuk petingginya yang ikut bermain dengan Jaksa Pinangki. Masyarakat anti korupsi alias MAKI katanya punya data. Salah satu oknum petinggi Kejaksaan Agung menelpon Joko Chandra dari Indonesia ke Malaysia. Komisi Kejaksaan menganggap laporan MAKI sangat serius. Oleh karenanya butuh verifikasi cepat. Dan bila diperlukan ada penindakan yang tegas, cepat, dan akurat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan tetap bisa terpelihara. Terkait hal ini, Kejaksaan Agung meminta masyarakat sabar. Sebabnya, penyidikan terhadap Jaksa Pinangki yang sudah jadi tersangka akan terus didalami, termasuk menggali siapa saja yang ikut menikmati atau mendapatkan janji-janji jatah uang dari narapidana Joko Chandra. Dalam perkembangan penyidikan selanjutnya, tentu penyidik akan mengupas atau mendalami siapa saja yang berperan dalam hal pasal yang disangkakan terhadap tersangka. Nah, itu perkembangan selanjutnya. Gonjang-ganjing ada petinggi Kejagung menguat saat MAKI memaksa Komisi Kejaksaan mengadu ke Presiden soal pelindung Jaksa Pinangki di Gedung Bundar. Bahkan MAKI tak segan menunjuk hidung Jaksa Agung. Pada Komisi Kejaksaan karena saya sudah mengadu tapi nampaknya ada tarik ulur Pinangki ini seperti dilindungi, dugaan saya kan begitu kan. Maka memohon kepada Komisi Kejaksaan untuk menyampaikan pada Presiden bahwa Jaksa Agung tidak kooperatif dengan Komjak dalam hal urusan Pinangki. Saat isu backing Jaksa Pinangki menguat, pedoman Jaksa Agung nomor 7 tahun 2020 beredar luas di media sosial. Pedoman ini menyebut kalau ada jaksa mau diperiksa, digeledah atau ditangkap harus izin Jaksa Agung. Tapi pedoman Jaksa Agung ini hanya seumur jagung. 6 hari beredar di media sosial, pedoman dicabut. Padahal belum juga berlaku resmi. Alasannya khawatir menimbulkan disharmoni dengan institusi penegak hukum lain. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa pedoman nomor 7 tahun 2020 dinyatakan dicabut. Langkah Kejagung disambut baik pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan bilang pencabutan pedoman yang seumur jagung itu bisa menghilangkan kecurigaan publik. Kejagung ingin membuat barikade lindungi diri sendiri dari jerat hukum. Pencabutan pedoman pemeriksaan kasus pidana jaksa dan penahanan Jaksa Pinangki bisa jadi pintu masuk membongkar mafia hukum yang selama ini membuat buronan Joko Chandra bernafas bebas di luar sel tahanan.